Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Haryadi, NPM 1901011002. Di sini saya dari kelompok 1 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah tasawuf. Di sini saya akan sedikit membahas atau menjabarkan pengertian tasawuf. Tasawuf atau sering disebut dengan sufisme ialah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Maksudnya ialah ilmu tasawuf ini membahas tentang bagaimana cara untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang abadi, tentunya di dalam akhirat kelak, yakni dengan cara mensucikan jiwa atau dengan melakukan kebaikan-kebaikan, mematuhi perintah agama, yaitu dengan mengerjakan sholat 5 waktu misalnya, atau menambah amalan-amalan lainnya sehingga kita dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Karim, NPM 19010102 dari kelompok pertama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yaitu perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Perkembangan tasawuf yang pertama yaitu pada masa sahabat. Jadi tasawuf yang dahulu itu masih belum bisa dikenal atau masih belum bisa dipahami, artinya mereka masih awam dan belum mengetahui akan tentang tasawuf atau tentang ajaran-ajaran sufisme. Tetapi juga pada zaman dahulu itu banyak sekali tokoh-tokoh sufisme atau tokoh-tokoh sufi yang sangat mendalami akan tasawuf tersebut. Nah, pada masa itu, pada masa penyebaran atau pengajaran tentang ilmu tasawuf, itu banyak sekali terjadinya kontribusi atau pro dan kontra tentang pemikiran-pemikiran tasawuf tersebut. Kemudian tasawuf itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia, artinya pemikiran-pemikiran tentang ketuhanan. Tetapi dari situ tasawuf itu dibatasi tentang pemikiran tersebut. Selanjutnya pada masa tabi'in ini sudah mulai menyebar, sudah mulai banyak kalangan-kalangan penerus sahabat itu yang menyetujui dan cocok dengan tabi'in, artinya cocok dengan ajaran-ajaran tasawuf. Nah, disinilah ajaran tasawuf ini mulai menyebar dengan cepat dan banyak diterima oleh kalangan masyarakat atau kalangan orang-orang yang tadinya belum mengetahui tentang tasawuf tersebut. Lalu kemudian pada masa ulama, kemudian sampai masa sekarang, ilmu tasawuf atau kesufian ini sudah banyak sekali dibukukan, artinya ajaran-ajaran para sahabat yang dahulu, ulama-ulama terdahulu itu dibukukan untuk dipelajari sekarang ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Satlimania, NPM 1901011022. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Yang kedua, masa sahabat. Yang ketiga, masa tabi'in. Dan yang keempat, masa penyebaran tasawuf. Baik, saya akan menjelaskan dari masing masa-masa ini. Yang pertama, masa Rasulullah. Sifat umum yang terdapat hampir seluruh pada masa Rasulullah SAW. Penekanan ajaran pada periode ini terlihat dari aktivitas sehari-hari Rasulullah, yaitu yang berupa amal ibadahnya. Yang kedua,
masa sahabat. Masa sahabat ini sama dengan masa sebelumnya, yaitu masa Rasulullah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, masa periode sahabat ini. Jadi masa Rasulullah dan masa sahabat itu sama, yang berupa amal ibadah, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, masa tabi'in. Masa tabi'in ini yaitu murid-murid para sahabat Rasulullah SAW merupakan sufi di kalangan tabi'in. Pelajaran tasawuf ini mulai disebarkan dan diajarkan dalam bentuk disiplin ilmu pada masa tabi'in. Yang terakhir, masa penyebaran tasawuf. Masa penyebaran tasawuf ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti dari ajaran tasawuf ini. Kita telah sampai kepada submateri yang kedua, yaitu perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Masa yang pertama adalah masa pembentukan tasawuf itu sendiri, yang terjadi pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan juga pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian, yang kedua adalah masa pengembangan tasawuf, terjadi pada masa abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada masa ini, mulai bermunculan teori-teori tasawuf yang saling bertentangan, yaitu teori tasawuf Sunni dan teori tasawuf falsafi. Pada masa ini juga, bermunculan banyak sekali tokoh-tokoh tasawuf yang mulai mengemukakan teorinya masing-masing. Kemudian, setelah melewati dua masa itu, tasawuf sampai pula kepada masa yang ketiga, yaitu masa konsolidasi. Pada masa ini, tasawuf Sunni mendominasi, ditandai dengan banyaknya kemunculan ahli-ahli tasawuf yang beraliran Sunni. Contohnya seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali ini menolak teori konsep ketuhanan Aristoteles. Dia mengemukakan teorinya sendiri, yaitu ma'rifat tanpa penyatuan dengan Tuhan. Kemudian masa yang keempat adalah masa falsafi. Pada masa falsafi ini, tasawuf aliran semi falsafi bermunculan kembali. Didukung pula oleh kemunculan orde-orde tasawuf yang disebut dengan torekot. Contohnya adalah torekot Qadariyah yang dipelopori oleh Abdul Qadir Jailani. Setelah melewati keempat masa tersebut, tasawuf sampai kepada masa yang kelima, yaitu masa pemurnian. Pada masa ini, tasawuf mencapai puncak keemasannya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Pada masa ini pula terjadi penyelewengan ajaran tasawuf itu sendiri. Kemudian inilah yang menjadi latar belakang kemunculan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ingin mengembalikan ajaran tasawuf kepada tasawuf yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Sehingga dia berpendapat bahwa tasawuf itu sendiri adalah kita menghayati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul tanpa berpihak kepada salah satu orde-orde tasawuf tertentu, kemudian tetap menjalankan kegiatan sosial seperti orang lain pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisaul Insyiro dengan nomor urut 4 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Kita telah sampai kepada submateri yang kedua, yaitu perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Masa yang pertama adalah masa pembentukan tasawuf itu sendiri, yang terjadi pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan juga pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian, yang kedua adalah masa pengembangan tasawuf, terjadi pada masa abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada masa ini, mulai bermunculan teori-teori tasawuf yang saling bertentangan, yaitu teori tasawuf Sunni dan teori tasawuf falsafi. Pada masa ini juga, bermunculan banyak sekali tokoh-tokoh tasawuf yang mulai mengemukakan teorinya masing-masing. Kemudian, setelah melewati dua masa itu,
tasawuf sampai pula kepada masa yang ketiga, yaitu masa konsolidasi. Pada masa ini, tasawuf Sunni mendominasi, ditandai dengan banyaknya kemunculan ahli-ahli tasawuf yang beraliran Sunni. Contohnya seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali ini menolak teori konsep ketuhanan Aristoteles. Dia mengemukakan teorinya sendiri, yaitu ma'rifat tanpa penyatuan dengan Tuhan. Kemudian masa yang keempat adalah masa falsafi. Pada masa falsafi ini, tasawuf aliran semi falsafi bermunculan kembali, didukung pula oleh kemunculan orde-orde tasawuf yang disebut dengan torekot. Contohnya adalah torekot Qadariyah yang dipelopori oleh Abdul Qadir Jailani. Setelah melewati keempat masa tersebut, tasawuf sampai kepada masa yang kelima, yaitu masa pemurnian. Pada masa ini, tasawuf mencapai puncak keemasannya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Pada masa ini pula terjadi penyelewengan ajaran tasawuf itu sendiri. Kemudian inilah yang menjadi latar belakang kemunculan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ingin mengembalikan ajaran tasawuf kepada tasawuf yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga dia berpendapat bahwa tasawuf itu sendiri adalah kita menghayati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul